Terima kasih adik-adik semua, khususnya Mbak Oke. Selamat malam. Sehat selalu Pak. Sehat. Malam hari ini luar biasa, kita akan berbicara, akan mendengarkan juga mungkin cerita, dongeng. Tapi sebelum itu kita lakukan, saya sedikit memberikan pengantar. Ini sesuatu yang blessing in disguise menurut saya. Kita menyelenggarakan kemah budaya itu di menyelenggarakan kemah budaya di galeri di dalam Mbah Joko Peki. Sesuatu yang menurut saya ini punya keistimewaan. Pertama-tama karena mungkin tidak banyak yang tahu dari adik-adik siapa beliau, tidak banyak yang mengerti siapa Mbah Peki ini. Juga saya kira ini mereka para pramuka ini berasal dari 4 kabupaten. Sekawan kabupaten, Pak. 4 kabupaten. 4 kabupaten. Di Yogyakarta dan kota yang mereka utusan dari masing-masing kabupaten. Kemah budaya di sini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Blessingnya itu antara itu kita menjadi tahu bahwa di Yogyakarta ini ada begitu banyak perupa pelukis yang mungkin kita belum banyak mengenal, tapi kita juga nanti bisa banyak belajar sejarah dari beliau ini, dari Mbah Peki, bagaimana pengalamannya melalui masa-masa yang penuh dengan coba, penuh dengan hiruk pikuk stigma politik yang kita tahu itu mungkin bukan menjadi bagian dari doktrinnya Dasar Dharma Pramuka, bahwa pramuka itu harusnya berbudi luhur, sopan santun dan berwira, artinya patriot, kritis terhadap sejarah, tapi juga punya keinginan, punya kehendak untuk memaafkan, tidak melupakan tapi mau memaafkan dan lain-lain. Malam ini kita berkesempatan dan ini momen yang tidak banyak. Jadi adik-adik ini peserta yang terpilih, tidak banyak loh pusaka budaya ini di Jogja yang punya kesempatan ketemu dengan Mbah Peki, menimba ilmu. Mari kita lihat misalnya ada replika di sana itu yang lukisan berburu celeng, lukisan yang menjadi momen kebangkitan yang Mbah Peki sekitar tahun 90-an. Saya mengerti lukisan itu sejak tahun 98 waktu itu, Mbak. Bayangkan dulu dihargai 1 miliar itu lukisan seperti itu di tahun 98. Yang mungkin kita nggak tahu, tapi banyak orang menafsirkan bahwa celeng itu binatang yang rakus, apa saja dimakan, sehingga ini menjadi personifikasi siapapun yang kekuasaan yang punya kerakusan terhadap kekuasaan itu pasti tidak pernah di dalam pikirannya itu mensejahterakan masyarakat, memperhatikan rakyatnya gitu. Sehingga kita tahu banyak orang saat itu misalnya menganggap berburu celeng adalah sebetulnya berburu pada kerakusan kita sendiri, berburu pada kerakusan manusia. Kita lihat bagaimana rakyat yang marah dulu, yang berjoget-joget gembira karena berhasil memburu. Nah, mulai hari ini
setelah nanti kita mendengarkan dongeng Mbah Peke, silahkan googling siapa beliau dan kita akan belajar banyak. Bahkan syukur-syukur nanti setelah ini ada di antara adik-adik atau kalau perlu semuanya membuat catatan tentang bagaimana pelaksanaan kemah budaya ini, kesan dan pesannya itu dalam bentuk narasi ya, gitu ya, deskripsi narasi yang sifatnya yang seperti esai gitu. Apa saja untuk menunjukkan bahwa ada begitu banyak manfaat yang besar yang bisa kita peroleh ketika kita berkunjung ke sini, karena kita tahu Pak Peke ini punya pengalaman dan mungkin juga trauma sejarah yang saya kira itu kita wajib tahu, tapi tidak kemudian memelihara stigma sedemikian rupa. Karena semua orang pasti punya sejarahnya sendiri-sendiri, dan mereka yang mau belajar berdamai dengan sejarahnya itu akan semakin mendewasakan dirinya di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sedikitnya. Monggo Mbah Peke, silahkan maju dengan nopo nggih bercerita suka duka hidup sampai kemudian menjadi seperti sekarang, memiliki galeri yang luasnya sekitar 4 hektar luasan lokasinya. Monggo Mbah. Kunjung suasana iki kupingku budak. Terima kasih, selamat malam, selamat berbuka sama ya di sini. Anda masih muda, masih SMA, bibit unggul. Anda kalau sudah selesai kuliah memegang Indonesia ini mungkin hebat. Teruskan belajarmu sampai S3. Indonesia menjaga kesampaian di pundak sampean. Ini pemerintah Indonesia mengharapkan kepintaranmu setelah lulus untuk menggali negara ini. Jadi tidak lupa revolusi, tidak lupa kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan apa Anda pasti ingat kembali. Itulah tujuan revolusi bangsa Indonesia. Aduh, apa ya, saya ini pelukis sudah 60 tahun lebih. Saya ini kelahiran zaman Belanda, Jepang. Itu sekolah SD saya di zaman Jepang. Sampai sekarang ini saya pelukis 60 tahun. Ya cuma gini saja. Saya pelukis itu bukan mencari harta benda sampai banyak sekali. Bukan itu tujuan. Tujuan saya adalah berjuang untuk rakyat. Itu yang penting. Cita-cita revolusi, cita-cita kemerdekaan, itu yang kami tuju. Jadi kalau harta benda itu hanya kesandung saja. Makasih. Jadi cita-cita saya ini ya sebagai pelukis, membantu perjuangan rakyat semua, supaya semua itu cita-cita revolusi, cita-cita kemerdekaan, bahkan jangan sampai pada lupa seperti pemimpin-pemimpin itu
sampai korupsi segala macam itu sudah pasti lupa kemerdekaan. Banyak orang korupsi berjuta-juta, kok juta ya, triliun ya. Juta itu kamu. Saya melukis ini karena saya belajar di Akademi Seni Rupa 6 tahun, di Jogja tahun 55. Asri baru berdiri tahun 50. Jadi baru umur 5 tahun saya masuk Asri itu. Jadi Asri itu sama Gajah Mada hampir sama. Jadi Gajah Mada 49 bulan Desember Bapak, Asri Januari 15. Jadi ya cuma cukup 1 bulan. Asri sama UGM. Dan itu pertama ada perguruan Asri baru sekali di Yogyakarta, rukun sekali sama rakyat. Sama rakyat itu pada rukun karena rumah-rumah rakyat juga banyak untuk kuliah. Keraton semua pakai kuliah. UGM itu masih Tegalan, baru-baru jadi rektorat saja tok 1. Jadi sana itu semua Tegalan, sekarang toko semua. Ya itulah sejarah Jogja. Pertama jadi perguruan tinggi pemerintah itu baru tahun 49 dan 50. UGM sama Asri. Yang Asri sekarang dikumpulkan jadi 3 jurusan atau berapa, jadikan 1 jadi ISI, Institut Seni Indonesia, sekarang di Bantul itu. Dan memang seni rupa itu nyawanya, seni rupa punya nyawa di Yogyakarta. Isi itu sampai sekarang denyut nadinya juga dari jantung Asri dulu. Seni rupa ingat yang Anda, Jogja kan menara seni rupa nomor 1 se-Indonesia. Itu ingat, dan semua seniman ada di Jogja. Semua seniman ada di Jogja. Itulah hebatnya Jogja, membawa semua orang jadi seniman, perasaan jadi seniman. Dan Anda juga di Jogja harus ketularan perasaan seniman. Perasaan itu seniman itu gimana? Punya kebebasan bergerak, berapa saja itu seniman, punya bergerak apa saja. Saya bergerak berburu celeng itu juga karena saya seniman. Karena bergerak berburu celeng, kenapa? Saya nih hidup saya tidak enak sebenarnya. Zaman Bung Karno jadi pelukis saya. Ya pelukis pejuang terhadap rakyat, kemerdekaan rakyat. Itu saya sebagai pelukis seni rupa. Jadi zaman Bung Karno saya ya montang-manting. Iya hebat saya zaman Bung Karno. Sama Gesang apa itu juga demonstrasi 63 itu perang sama Malaysia, perang sama neokolonialisme Bung Karno. Dan menjadi Bung Karno menjadi pameran seni rupa nasional untuk bertemakan tema menyerang Malaysia. Ya, saya juga terundang pameran ya, saya akhirnya ya ikut menyerang untuk
Malaysia. Jadi saya melukis angin barat. Ya, aneh toh itu, sangat sederhana, tidak ada hubungannya sama politik segala macam. Ya tidak ada. Angin barat. Angin barat itu kekuatannya ya luar biasa. Nyemprot laut sampai asap muncrat semua, sehingga ikan-ikan mati karena kehabisan air. Itulah lukisan saya. Ikan-ikan pada ribuan jutaan mati pada kehabisan air. Itu pameran saya tahun 64, perang bersama Malaysia. Karena Bung Karno menggebu-gebu, bengok-bengok, nyerang Malaysia, nyerang neokolonialisme. Lah saya ya khawatir sekali ya, Bung Karno kok galak sekali, padahal Indonesia masih sangat lemah, banyaknya orang masih belum bisa makan. Kok yang dianu cuma perang nyerang neokolonialisme. Apa kuat begitu kuatnya neokolonialisme? Indonesia makan aja belum bisa. Mau nekolimkan dunia. Wah, besar kepala sekali. Saya ya ikut, tapi ya sedikit tak rim lah. Maka rim saya yaitu saya melukis laut disemprot angin barat sehingga lautnya asap, ikannya pada mati. Ya ternyata 65 banyak orang, jutaan orang mati. Benar kan peristiwa. Nah, kayak lukisan itu September 65 pada mati jutaan. Itulah tema lukisan saya. Sehingga seperti berburu sareng ini, begitu berapa bulan Pak Harto meninggal. Ya, kalau orang semua mengamalkan saya pengalaman, ya tidak hanya kira-kira. Itulah barangkali mungkin pikirannya begitu, saya itu pikirannya habis begini mesti begini. Itulah pikiran saya. Jadi ternyata Bung Karno ya kalah, kesemprot angin barat, jutaan pada mati tahun 65. Itu tidak bergerak sama sekali. Ya, aduh saya kecipratan, saya ditangkap, ditahan bertahun-tahun sampai puluh tahun. Saya bebas, tapi terus saya di blacklist, tidak boleh bergerak melukis apapun. Biasanya pelukis tidak boleh melukis, tidak boleh bergerak, itu di blacklist saya, kere betul saya. Jadi tidak bisa makan. Ya, kalau saya tidak bisa makan, jadi tukang batu ya mau, jadi tukang becak ya kalau kuat ya mau. Akhirnya saya punya keahlian jahit juga. Saya jadi penjahit ya mau. Akhirnya buka jahit zaman Orde Baru. Sampai 18 tahun saya jahit, dan saya di blacklist oleh pemerintah tuh sampai 30 tahun pemerintahannya Gus Dur baru dilepas blacklist saya. Tapi 98 sudah berani saya pameran berburu celeng. Itu nekat, orang nekat. Tapi ya harus dihapusi pemerintah itu. Kenapa kok berburu celeng?
mati bukan, matinya bukan, segala macam lengsernya bukan. Tidak, saya tak hapus. Saya gambar berburu jaring itu, saya kan dari kecil saya, rumah saya di Desa Purwodadi, masih 30 kilo dari kota Purwodadi, di pinggir hutan jati, banyak sekali jaringnya, banyak orang berburu. Kalau pagi bangun tidur saya melihat orang berburu jaring, dapat jaring ya digotong macam lukisan saya itu. Saya hanya menggambar berburu jaring, titik, sudah tidak ada lain-lain. Tidak ada nama siapapun, tidak ada yang saya gambar. Saya menggambar orang berburu jaring, sudah titik. Itu aja sudah aman sampai sekarang. Orang-orang bicara macam-macam, silakan, itu tanggung jawabmu. Tidak sadar. Itulah yang saya rasakan. Saya ini jadi seniman. Saya baru blacklist itu tahun 20 pemerintah Gus Dur pertama. Itu baru blacklistnya dilepas. Saya bisa ke luar negeri, keliling-keliling ke Eropa, ke Cina. Itu bisa. Waktu blacklist itu betul-betul dilarang. Setelah lepas blacklist saya, setelah pemerintahan Gus Dur, saya bisa mencak-mencak lagi. Ini jadi hidup saya tidak pernah senang. Hidup saya ini di tahanan saja, di blacklist saja sudah 30 tahun. Nah, umur saya cuma 85 sekarang. Kalau susah saja lebih dari 30 tahun. Enak saya waktu kecil bisa mentil. Ada yang dibentil, saya juga setelah doa ya jungkir balik sendiri ini. Jadi saya nggak enak. Nah sekarang ini tua-tua ini ya sakit. Saya sekarang menderita sakit gula. Dan hampir 20-an tahun saya sakit gula. Dan umur 85 saya operasi tulang, kaki saya patah, diganti tulang. Jatuh dari sepeda motor. Bukan saya naik sepeda motor, mana sih sepeda motor tak hidupkan, mundur ngaget saya keseret, jatuh patah kaki. Itulah halangan saya setelah tua ini. Sakitnya itu semua datang. Ya kalau terlalu tua ya datang ya banyak sakitnya. Sudah mati saja dan tidak merasakan sakit banyak sekali. Ya tapi tua-tua 85, 86 nanti Januari nanti pasti saya tetap saya gunakan melukis tiap hari. Kalau pas tidak sakit kakinya masih tetap melukis saya. Ya itulah, semua ide itu ada keluar, semua ide keluar, sudah saya layani terus, tetap saya layani. Dan sekarang ini saya, saat ini saya sedang melukis untuk pameran di Kota Lama Semarang. Dan sekarang ini sedang pameran di Museum Magelang, OAD. Dan sekarang ini sedang pameran di Sangkring, Jogja. Sekarang ini sedang pameran di Solo sama pelukis-pelukis Solo. Itu jadi saya ini masih diajak pameran siapa-siapa, saya banyak. Jadi terus saya
ikuti terus saya melukis dengan tema-tema saya sampai ya kesel ya saya tahan, kesel ya saya tahan. Saya harus bisa melukis terus melukis. Itulah, terima kasih. Itu pengalaman saya sampai saya injak-injak semua itu tidak menyenangkan, di dalam tahanan, disakiti tentara, macam-macam itulah tak saya ceritakan. Itu yang saya alami, kesakitan saya yang banyak, saya hidup saya ini. Nanti merasakan enak ya sedikit-sedikit. Kalau saya sedang melukis itu rasa enak, sedang melukis rasa enak, tidak melukis ya rasa tidak enak. Itulah, terima kasih. Sampai sekian cerita saya, sedikit sekali, terima kasih. Mohon Mbah Poki, saya tidak banyak mau beri kesimpulan, hanya mungkin yang menjadi contoh kita itu gini, keterpenjaraan itu ya tidak menghilangkan proses kreatif kita itu ya. Salah satu contoh yang kita bisa ambil dari Mbah Poki ini. Dari adik-adik mungkin ada yang mau bertanya gitu, kita masih punya waktu sekitar berapa menit? 15 menit. Monggo silakan yang mau bertanya tentang Mbah Poki. Silakan adik-adik Pramuka. Monggo. Silakan loh saudara, ini dibiayai pemerintah. Ayo monggo. Itu dibiayai tuh. Mumpung ketemu maestro ini. Cek. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia. Saya dari Kota Jogja. Izin bertanya. Ya, izin bertanya Mbak Poki, terkait dengan lukisan itu bagaimana cara memunculkan ide-ide yang fenomenal, di mana lukisan tema tersebut beriringan dengan perkembangan zaman seperti itu. Bagaimana cara memunculkan ide-ide yang fenomenal? Ya, terima kasih. Monggo lah semua. Ya, Anda ini. Anda menanyakan ide-ide menemukan tema, itu orang kan berpikir sampai menemukan tema. Semua kan ya melihat, mendengar, berpikir, dipikirkan, direndahkan jadi perasaan ditumpahkan di kanvas ini semua. Jembar sekali, banyak sekali. Terima kasih. Ya hanya gitu. Pikiran, tindakan, masukkan ke perasaan berpikir lagi macam-macam ini. Ditumpahkan di kanvas. Ditumpahkan di kanvas semua. Makdul tulis ngamuk tak karuan. Itulah pikirannya ngamuk tak karuan. Ya, terima kasih. Yang lain, mungkin saya mau sebelum yang lain, di antara sekian banyak lukisan yang jenengan sendiri merasa paling berkesan secara pribadi dari lukisan jenengan, nomor berapa? Lukisan yang paling berkesan menurut jenengan yang jenengan sendiri merasa itu lukisan
lukisan terbaik atau lukisan yang bersejarah? Lukisan saya yang sangat berkesan ya ramai jadi berita, banyak jadi berita itu yang berkesan saya. Jadi lukisan saya dengan hati saya tembus. Lukisan saya sebagai gantinya bahasa Indonesia untuk ngomong sama publik semua. Inilah lukisan saya ngomong sama publik. Orang asing ya tahu bahasa saya, orang kamu ya tahu bahasa saya. Dalam lukisan ini tahu bahasa saya semua orang yang melihat kalau lukisannya betul. Kalau tidak betul ya cuma indah, oleh-olehan itu. Itulah karya seni, menilai karya seni. Ya, nanti saya tak kasih tulisan-tulisan katalog saya pameran terakhir tahun ini kemarin di Bentara. Nanti kalau sudah bubar cukup mungkin ya. Anak-anak itu ya jawaban saya. Oh, di antara sekian banyak yang jenengan merasa Ya tahu lukisan saya. Oh, yang lain? Oh, yang lain. Dengan anu keras, Mbak. Nggih. Ya, sebelumnya selamat malam. Perkenalkan saya Diana dari Yogyakarta Kota. Izin bertanya untuk nama, kan Bapak pilih Joko Pekik itu, Nuwun Sewu, itu nama panggilan, nama show gitu, nama lukis, nama pelukis, atau memang nama asli gitu. Nah, kalau memang itu nama untuk disertakan pada lukisan saja, saya ingin tahu sejarahnya kenapa Bapak memilih nama tersebut gitu, yang dicantumkan di setiap lukisan Bapak sehingga membawa lukisan Bapak itu dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia gitu. Kemudian, kalau dua pertanyaan boleh? Boleh. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, tadi kan Bapak bercerita 30 tahun kurang lebih ya di 20 tahun. Oh, 20 tahun di penjara, kemudian juga ada di blacklist. Iya, benar. 30 tahun di penjara, kemudian juga di blacklist ya, Pak. Nah, selama itu kan Bapak bilang tadi hanya merasakan bahagia ketika melukis. Nah, apakah selama 30 tahun itu Bapak tetap melukis? Dan jika melukis, lukisan apa yang Bapak lahirkan selama 30 tahun itu ketika di penjara atau di blacklist gitu? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apaan? Nama Oh, nama Joko Pekik itu sendiri saya tidak tahu dipanggil orang banyak gitu waktu. Ya apa sampai sekarang. Itu nama sebuah apa ya? Nama gaul. Nama gaul, nama panggung. apa ya? Barang angker di Bledukku. Bledukku ada. Bleduknya ada yang angker, ada ceritanya Mbah Hiro Dukun dulu. Siapa yang dekat-dekat Iki Purwodadi, Mas. Wirosari. Oh, nanti Joko Linglung. Ya, Tadi kejongkonnya. punggungnya di sana Pojok, itu iya. namanya Joko Pekik itu ada Jok. Nah, itulah mbah saya dulu itu bukan dagang ya. Dulu itu kan jual jagung, jual jeli, jual kacang, jual apa-apa ke toko. Bapak saya itu menjualnya tidak hanya di Kuwu, tapi di Purwodadi, di Wirosari.
Nah, dulu kan melaku ya ada numpak sepur, ada numpak gerobak, tapi jarang yang kuat itu. Ya bapak saya tetap mikul dari Kuwu Wirosari, tetap mikul dapat lebih mahal. Dan istrinya Simbah saya itu katanya melahirkan di jalan Kimbahiro Dukun itu. Ceritanya Simbah saya yang lahir di Rodukun itu Simbah saya, jadi saya tuntun tak keberapa. Nah itu saya dinamakan nama Mbah Hiro Dukun itu Joko Peke itu karena ya biar ingat itu ya saya manut. Nah, ya, saya nggak wangun ya yang bagus. Padahal itu Joko Peke itu ya bagus. Joko itu ya Joko anak-anak. Bagus. Peke itu bagus. Janaka peke warna niso. Warna niro Janaka ki warnane peke. Peke ki bagus. Nah, sampai sekarang kan bagus ya. Itu ya bahasa saya sendiri ya tidak tahu. Lantas yang kedua diceritakan apa tadi? Lukisan-lukisan apa yang lahir selama 30 tahun di penjara? Ya lukisan-lukisan yang dulu banyak ya ratusan ya ribuan nggak mungkin ya cuma ratusan. Ya banyak yang saya alami. Ya semua perjuangan sampai sekarang ini. Tapi mau kok di tema lukisannya kebanyakan selama 30 tahun di penjara. Tema selama melukis itu ya seperti tema-tema seperti perjuangan, seperti angin barat menyerang Malaysia tadi. Itu saya kan berbicara, artinya saya melukis itu bicara ikut menyerang Malaysia, bersuara, berbicara. Melukis saya itu berbicara sebagai bahasa. Jadi saya melukis sebagai berbicara, sebagai gantinya saya ngomong itu lukisan. Itu yang keluar dari dalam pikiran saya. Dibaca orang di lukisan itu, oh Joko Peke itu anti ini, Joko Peke itu senang ini, itu tahu. Di lukisan itu bahasanya ganti bahasa saya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itulah Kak, kira-kira apa yang ditakoki mau. Pas di penjara itu maksudnya melukisnya di penjara atau bisa keluar? Oh, melukisnya pas di penjara gitu. Oh di penjara, di penjara saya sama sekali tidak boleh melukis. Setelah keluar. Melukis saja karena disuruh oleh kepala perang Jogja G30S Jogja perangan TPM Musuh Bagio. Itu saya dari Beteng, Beteng depan Gedung Agung tahu Beteng. Itu saya ditahan di situ. Jadi tiap malam saya dengarkan orang dipanggili bawa truk. Tetangga saya ya dipanggil truk, dibom istilahnya, kebak truk pergi. Katanya partanya diperiksa, tahu-tahu ya hilang. Tapi tiap malam begitu dibom. Orang tahanan dipanggil ini itu bawa pergi, ya hilang. Setelah bebas saya tahu dicerita
tentara yang ikut membawa orang itu ternyata yang memang dibuang di Lubang Wonosari katanya gitu. Oh ya, saya sebentar saya suruh dipanggil terus masih. Saya dipanggil ketua Perang Jogja itu namanya Pak Musubagio. Saya dipanggil, diceritain oleh Pak Mus, saya habis dipanggil Bung Karno tahun 66 itu masih presiden, masih datang di Magelang mewisuda angkatan tamatan AMN Magelang, tamatan Magelang itu yang wisuda kan ya Presiden Bung Karno dulu masih tahun 66. Nah itu orang ketua Perang Jogja itu dipanggil Bung Karno, diperintahkan Musbagio, orang-orang senimanku yang ada di Jogja jangan ada yang dibunuh, andai kata ditahan ya jangan di luar Jogja, di Jogja saja. Nah saya terus Pak Mus itu pulang langsung memanggil saya 2 orang. Loh saya kok dipanggil kok siang Pak Mak, tidak malam, mati kok hidup, ya tidak tahu, pasrah. Akhirnya diceritain begitu, aku dipanggil Bung Karno di Magelang supaya diperintahkan seniman-senimanku jangan ada yang dimatikan, kalau ditahan ya di Jogja saja, jangan pindah-pindah. Akhirnya itu saya perintahkan sama Joko Peke, oh ya terima kasih, untuk pindah ke Kota Baru, rumah Kota Baru dekat lapangan 3B itu, yang sekarang rumahnya juga masih nganggur, rumah sitaan dari kantor PDK. Orangnya dari tukang nyapu sampai kepalanya itu PKI semua. Lantas ditahan, ditangkap semua, dibunuh apa tidak tahu. Gitu rumah itu kosong, saya suruh nempati saya berdua. Setelah menempati, saya suruh melukis. Saya tidak mau. Pak, saya tidak mau melukis, Pak. Saya mau melukis orang memanah, sedang memanah matahari jam 3 nanti. Saya saking senangnya suruh melukis, saya sangat senang sekali. Seolah-olah matahari itu saya mamah hancur habis. Itulah orang senang itu seperti orang mabuk. Truk akan saya tabrak habis truknya. Itu perasaan orang senang sekali atau orang mabuk sekali. Saya ingin memanah matahari jam 3 itu sampai senangnya. Akhirnya saya tidak jadi melukis. Saya melukis memanah matahari kan lukisannya di dalam rumah, diajukan di mana tidak bisa. Saya akhirnya bikin patung halaman di depan rumah memanah matahari kira-kira jam 3 gitu. Jadi dan patungnya masih sampai sekarang di sana memantah matahari, dan patung yang di sana saya cetak dengan perunggu, saya taruh depan saya. Itu orang memanah, itu orang Irian memanah matahari. Itulah cerita saking gembira saya dikeluarkan di penilang
saya dibom untuk berkarya, senang sekali. Luar biasa, ambiar Bapakku. Senang sekali. Saya bikin patung itu dari lembung ke lembung ke lembung. Saya cetak dengan gig, terjadi gig. Saya cetak dengan semen, itu cetakan semen semua itu sampai sekarang masih utuh. Atas saya cetak lagi bismul, saya cetak bismul lagi, saya cetak dengan resin, kemudian dicetak dengan apa itu mahal. Kok lupa. Yang kuning itu apa? Perunggu, saya cetak dengan perunggu itu di depan itu masih ada dicetak berburu lain macam di depan itu. Di tempat yang ada sekarang. Ya, itulah Mbak lewat saya di dalam tahanan. Ya, hidup saya waktu masih blacklist itu tahun pemerintahan Gus Dur, jadi 30 tahun blacklist, dilarang apa-apa. Saya jadi penjahit dan kelaparan, punya anak, punya bersih susu, tidak mampu segala macam-macam. Itulah penderitaan hidup saya. Saya ini tidak orang senang, orang menderita sejak dulu sampai sekarang ini hidup orang menderita. Terima kasih Mbak. Silakan dibiayai pemerintah, harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan biaya ini sendiri, nggak mungkin gini. Ngantuk. Sama lu kok. Atau masih ada jadwal lain yang tepat. Karena masih ada jadwal ya, mungkin kita cukupkan dulu. Tapi gini, mungkin yang mereka lahir tahun 70-an masih memahami diksi-diksi yang dibicarakan. Nah, teman-teman yang lahir tahun 2000-an ini mungkin sebagian mungkin bisa nyambung, sebagian diksi-diksinya banyak yang kurang tangkap. Googling lah, ada fasilitas itu dan baru bisa merasakan semenderita apa pengalaman penderitaan Mbah Peki setelah peristiwa Gestop ya, setelah peristiwa Oktober itu. Berbahagialah mereka sekarang. Nah, berbahagialah kalau kayak generasi 70-an tuh menyenangkan, mereka mungkin lebih paham di tapi silakan googling ya untuk memahami konteks bagaimana sejarah Peki ini. Nah, ada sesi yang lebih penting dari kita ini di luar tadi juga penting ini. Saya kira yang tidak kalah penting sesi berikutnya adalah kita foto bersama dengan beliau Mbah Peki sebagai kenangan kita di sini, kita hadir di sini dan sama-sama kita mendoakan semoga Mbah Peki tetap dikaruniai kesehatan. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup. Terima kasih Mbah. Ini teman-teman adik-adik pramuka ini mau api unggun Mbah. Bikin api unggun. Jam persiapan api unggun, tapi nanti kakak-kakak pembinanya masih tetap di sini mau ngobrol dengan jenengan di sini. Cerita lagi. Jangan dipedot. Nggih. Besok jangan dipedot. Nggih. Bayi ditutupkan terus api unggun melek ancur.